Halo teman-teman semua, kali ini kita akan mendalami penyusunan target dengan menggunakan metode Balance Scorecard dikombinasikan dengan OKR dan SMART. Dalam metode penyusunan target, ada beberapa jenis, mulai dari yang paling teknis yaitu SMART, kemudian Diamond, OKR, sampai dengan Balance Scorecard. Setiap metode memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Balance Scorecard hanya menekankan perspektif saja, tidak menjelaskan bagaimana atau seperti apa teknisnya. OKR tidak menjelaskan perspektif, namun hanya teknis umum dalam penyusunan target. Sedangkan SMART adalah metode yang paling teknis karena tidak menjelaskan perspektif atau objektivitas yang dituju. Dalam metode kali ini, kita akan coba mengkombinasikan setiap metode tersebut. Balance Scorecard membantu perusahaan dalam memvisualisasikan visi dan misi agar pelaksanaan realisasi lebih realistis dan mudah dicapai. Balance Scorecard memiliki 4 perspektif, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif bisnis internal, serta perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam Balance Scorecard, perspektif finansial ini merupakan unsur penting yang tidak dapat ditinggalkan. Pengukuran kinerja keuangan ditujukan kepada pemilik perusahaan atau pimpinan untuk menunjukkan apakah rencana yang dibuat, kemudian implementasi juga pelaksanaan strategi atau inisiatif dapat menghasilkan perbaikan terhadap perusahaan. Dalam perspektif pelanggan, ditujukan bahwa apakah produk dan jasa dapat menjawab harapan dan pertanyaan serta bagaimana pandangan pelanggan terhadap perusahaan dengan tujuan membuat perusahaan menjadi yang paling bernilai dan pilihan prioritas di mata pelanggan. Perspektif ini dibagi menjadi 2 hal utama, yaitu Customer Core Measurement, dibagi menjadi beberapa jenis seperti segmen, retensi, akuisisi, kepuasan pelanggan, sampai dengan profitabilitas pelanggan. Kemudian, hal yang mensupport core measurement yaitu customer value proposition, seperti service atau produk, customer relationship, serta reputasi. Perspektif bisnis internal. Perspektif ini sederhananya berbicara tentang apa keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan. Apakah produk atau jasa yang dimiliki perusahaan sesuai dengan spesifikasi pelanggan dan mampu memenuhi ekspektasi dari pelanggan. Bisnis internal dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu proses inovasi, proses operasi, dan pelayanan purna jual seperti garansi, reparasi, dan komplain. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Penting bagi sebuah perusahaan atau organisasi untuk berinvestasi bukan hanya untuk peralatan, melainkan kepada infrastruktur seperti sumber daya manusia, sistem, dan prosedur. Karena pengukuran perspektif finansial, pelanggan, dan juga internal bisnis dapat menimbulkan kesenjangan jika tidak diperhatikan. Untuk memperkecil kesenjangan tersebut, maka perlu melakukan pengembangan agar meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dengan hasil mampu dan menguasai sistem serta teknologi informasi juga penataan ulang dalam prosedur yang dirasa kurang tepat. Setidaknya, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan dalam perspektif ini, yaitu pertama, kapabilitas bekerja, dilihat dari kepuasan karyawan, retensi karyawan, serta produktivitas karyawan. Kedua, kapabilitas sistem informasi, dilihat dari kompetensi karyawan dalam menggunakan alat dan memiliki pemikiran yang lebih out of the box. Ketiga, motivasi,
terdiri dari 7 aspek umum seperti kompensasi benefit, lingkungan fisik, lingkungan non-fisik, reward, punishment, jenjang karir, serta pengembangan diri. Objektif, Key, dan Result atau OKR merupakan kerangka kerja manajemen untuk membantu perusahaan menerapkan target. Kelebihan dari metode ini adalah fokus terhadap hasil yang penting, meningkatkan transparansi, penyelarasan strategi yang lebih baik. OKR terdiri dari objektif atau tujuan yang dapat menunjukkan arah target perusahaan serta hasil utama atau Key dan Result yang harus dicapai. Dalam menyusun sebuah target, juga harus memperhatikan apakah target tersebut sudah SMART atau belum. Yang dimaksud target yang SMART adalah S untuk spesifik, artinya dalam membuat target harus spesifik. Semakin spesifik atau detail, maka akan semakin baik. M untuk measurable, artinya dapat diukur. Dalam penyusunan target, harus memiliki angka agar dapat diukur. A untuk achievable, artinya dapat dicapai. Bukan hanya harus memiliki angka, namun angka tersebut harus dapat dicapai. R untuk reliable atau relevan, artinya sesuai dengan kondisi dan nyambung dengan misi perusahaan. T untuk timeline, artinya ada batas waktu pencapaian dalam sebuah target. Ketika membuat target, maka rancanglah target tersebut dengan SMART. Kemudian, tuangkan ke dalam tabel OKR dengan catatan. Objektif diisi dengan perspektif balance scorecard. K diisi dengan target SMART dengan komposisi S, M, dan E. Kemudian, kolom result diisi dengan R dan T. Demikian penjabaran penyusunan target dengan menggunakan metode balance scorecard kombinasi dengan OKR serta metode SMART. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa kembali.